Halo semua, saya Eviana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membelajarkan materi koordinat kartesius bagian letak suatu titik terhadap titik lain. Alat yang dibutuhkan untuk membelajarkan materi ini ialah geoboard set yang terdiri dari papan, kemudian paku-paku, dan juga karet. Nah, di materi kali ini kita bisa minta siswa untuk membuat sumbu X dan sumbu Y-nya terlebih dahulu atau memposisikannya. Kita bisa memanfaatkan karet gelangnya. Baik, setelah sumbu X dan sumbu Y-nya sudah terpasang, kita bisa mulai membelajarkan materi posisi titik ke titik lain. Nah, di sini kita membutuhkan dua titik untuk menemukan jaraknya atau menentukan posisinya. Nah, kita coba titik yang pertama ada titik A. Titik A terletak di negatif 2,1. Kemudian ada titik B. Ini terletak di koordinat 3, negatif 2. Nah, jadi ketika kita sudah memiliki dua titik ini, kita bisa menentukan berapa jaraknya atau di mana letak satu sama lain. Baik, yang pertama setelah kita sudah tentukan titiknya, kita minta siswa untuk memposisikan titik A dan titik B pada koordinat kartesius. Nah, jadi kita coba posisikan untuk titik A, nilainya negatif 2,1, berarti negatif X-nya negatif 2, berarti bergerak ke kiri 2 langkah. 1, 2, kemudian bergerak ke atas 1 langkah karena nilai Y-nya positif. Ini titik A. Kemudian kita juga tentukan titik B, kita posisikan. Titik B itu terletak di koordinat 3, negatif 2. Sehingga dari titik pusat kita menuju ke arah kanan sebanyak 3 langkah. Kemudian karena nilai Y-nya negatif berarti ke arah bawah sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, setelah kita sudah tentukan titik A dan titik B, nah kita ingatkan kembali kepada siswa yang mana tadi yang titik A. Berarti yang titik A yang berada di sebelah kiri dan titik B yang berada di sebelah kanan. Nah, di sini kita coba minta siswa untuk menentukan posisi titik B terhadap titik A. Ya, berarti di manakah letak titik B jika dilihat atau misalnya jika kita jadikan patokan titik A-nya. Nah, yang pertama kita bisa minta siswa untuk menghitung jaraknya. Nah, jarak berarti kita bisa raba, kemudian kita hitung dimulai dari titik B. Oke, ulang. Setelah kedua titiknya sudah terpasang, nah berarti kita bisa minta siswa untuk menentukan posisi titik B terhadap titik A. Nah, dengan kata lain, di manakah letak titik B jika dilihat dari titik A, sehingga kita akan mulai dari titik A. Jadi patokannya, kalau sebelumnya patokannya adalah titik pusat, nah kali ini kita akan berpatokan pada titik A. Nah, dari titik A kira-kira jaraknya berapa nih menuju titik B? Kita bisa coba minta siswa untuk membayangkan terlebih dahulu posisinya. Dari titik A menuju titik B, apakah ke arah kanan atau ke arah kiri? Jadi sesuai urutan arahnya, kita mulai dari kanan atau kiri. Ternyata dari titik A menuju ke titik B ke arah kanan, karena titik B berada di kanan. Kemudian setelah dari kiri atau kanannya, kita coba tentukan dari posisi atas atau bawah. Nah, untuk menuju titik B ke arah bawah. Nah, sehingga langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dari titik A coba hitung ke arah kanan, kira-kira berapa jaraknya ke titik B, ke titik yang sejajar dengan titik B. Berarti kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita pastikan. Nah, kita ulang, coba kita yakinkan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata untuk menemukan titik nilai-nilai X yang sejajar dengan titik B, ternyata jaraknya 5 langkah. Kemudian dari kanan tadi kita sudah bergerak ke kanan sebanyak 5 langkah. Nah, kemudian
kita akan bergerak ke arah bawah sebanyak 1, 2, 3. Ya. Jadi tadi jarak ke kanan dari titik A ke titik B, jaraknya ke kanan 5 langkah. Kemudian jarak ke bawah 3 langkah. Nah, jadi inilah posisi dari titik A ke titik B, atau kita bisa sebut titik B terhadap titik A, seperti itu. Nah, rumusnya buka kurung X2 dikurang X1 tutup koma Y2 dikurang Y1. Nah, kali ini untuk X2 dan Y2-nya berarti dari titik B, dan X1, Y1-nya dari titik A. Berarti kita masukkan nilai X2-nya dari titik B berarti 3. Kemudian dikurang X1 berarti dikurang negatif 2, Y2-nya negatif 2, dikurang Y1-nya 1. Kemudian kita hitung 3 dikurang negatif 2, kita hasilkan 5. Dan negatif 2 dikurang 1, kita hasilkan negatif 3. Nah, ini sejalan dengan hasil yang kita dapati tadi. Untuk jarak ke kanan 5 langkah. Ke kanan 5 langkah berarti nilai 5-nya adalah positif. Dan jarak ke bawah 3 langkah ke arah bawah berarti nilai 3-nya adalah negatif. Jadi bisa kita pergunakan cara manual atau dengan geoboard, dan juga dengan rumus buka kurung X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1 tutup kurung. Nah, kita akan coba satu contoh lagi. Kita coba cari titik yang lain. Misalnya kali ini titik B-nya masih titik B yang sama. Titik B-nya 3, min 2, dan kita coba ke titik C ada min 5, min 3. Kita posisikan terlebih dahulu titik B dan titik C-nya. Titik B-nya 3, min 2, berarti ke arah kanan 3 langkah, 1, 2, 3. Kemudian Y-nya negatif 2, berarti ke arah bawah 2 langkah, 1, 2. Berarti disinilah letak titik B. Kemudian letak titik C-nya dari titik pusat, berarti kita bergerak ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nilai Y-nya negatif 3, sehingga kita bergerak ke arah bawah. 1, 2, 3. Nah, kemudian setelah kita tempatkan, sama seperti tadi, kita berikan dulu nih soalnya kepada siswa. Nah, bagaimana letak titik C terhadap titik B? Nah, sehingga kita akan mencari tahu nih di mana letak titik C terhadap letak titik C jika dilihat atau jika titik pedomannya itu dari titik B. Berarti dari B ke C jaraknya berapa? Nah, berarti kita coba pastikan dulu arahnya. Dari titik B ke titik C, ini arahnya ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau misalnya diraba, titik B-nya berada di kanan dan titik C-nya berada di kiri, sehingga dari titik B ke titik C itu ke arah kiri. Kemudian setelah ke arah kiri, nah di sini memang tidak terlalu terasa, tapi letak titik B, nah ini lebih atas dibandingkan titik C, sehingga dari titik B ke C ini ke arah bawah. Nah, kemudian setelah sudah tahu arahnya, kita minta siswa untuk menghitungnya. Berarti dari titik B ke titik C kita mulai ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita pastikan titik yang sejajar dengan titik C. Ini 8 ya, jarak ke kiri 8 langkah. Kemudian dari titik yang sejajar ini ke arah titik C-nya ini ke arah bawah 1 langkah. Berarti kita bisa tuliskan jaraknya ke kiri 8 langkah. Kemudian jarak ke bawah 1 langkah.
Jadi kalau misalnya dengan cara geoboard ini ya bisa kita simpulkan ke kiri 8 langkah berarti negatif 8, kemudian ke bawah 1 langkah berarti negatif 1. Nah, kita coba buktikan apakah benar ya jika kita mencarinya dengan rumus. Nah, tadi rumusnya X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, tutup kurung. X2-nya berarti min 5, min 3, Y2-nya min 3 dikurang negatif 2. Nah, kita coba hitung. Negatif 5 dikurang 3 berarti nilainya negatif 8. Kemudian negatif 3 dikurang negatif 2, kita dapati hasilnya negatif 1. Nah, berarti baik dengan cara geoboard ataupun dengan rumus, kita dapati hasilnya sama, yaitu koordinat titiknya adalah, koordinat posisinya adalah negatif 8, negatif 1. Cukup sekian dari saya, terima kasih.